Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Daha Utara. Ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 2024122933. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, reguler 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas final test, yang mana ini syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan oleh Ibu dosen Hafizatul Munawarah MPD. Pertama-tama, Pak, ulun tahu nama pian siapa? Oke, nama ulun Rahimullah. Ya. Riwayat pendidikan Bapak apa? Riwayat pendidikan dari apa? Dari SD kah? Dari SD. SD di Barabai, di Hulu Rasau, Batu Sanawiyah, di Kecamatan Pandawan, di Sanawiyah, lari ke Banjarbaru, apalah Banjarbaru. Nah, 2011 baru ulun kuliah. Nah, 2011 itu di UIN Antasari Banjarmasin, lulusnya tahun 2019. Nah, itu riwayat pendidikan kita. Apa yang memotivasi Bapak memilih profesi sebagai guru, Pak? Sebenarnya kalau motivasi jadi guru kan tidak ada sama sekali untuk kemungkinan jadi guru, ada niatan sebenarnya. Nah, kan, tapi menurut ulun karena lah mungkin nasib kah atau kayak apa, akhirnya jadi guru kayak disuruh mengajar di tahun 2021 pastinya, disuruh ngajar akun sampai sekarang. Jadi motivasinya itu sangat menyenangkan menjadi guru itu sebenarnya sangat menyenangkan dan asik. Kalau disuruh berhenti kada akon, bukan karena gaji, tapi karena kita menyampaikan tentang sebuah agama, Al-Quran dan hadis. Yang kita sampaikan bukan barang ecek-ecek. Makanya untuk hari ini disuruh berhenti walaupun gajinya sekian, kada akon. Kenapa? Karena itu nyaman benar. Mengajar tuh nyaman dari hati ke hati dengan membahas Al-Quran dan hadis. Jadi motivasinya tuh kalau bisa jadi guru, jadi guru. Nilai atau prinsip apa yang Bapak pegang dalam menjalani profesi ini, Pak? Prinsipnya jujur aja. Ya, jujur prinsipnya harus, kalau ulun pribadi, kalau nilainya sekian, kalau nilainya sekian, dapat, kada. Nah, ulun tanamkan di kelas itu harus jujur, kada boleh berdusta, kada boleh nyontek. Nah, itu yang ulun terapkan kepada anak-anak tuh sebenarnya. Bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas, Bapak? Sebelum masuk kelas, itu kan saya persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama bahan aja. Ya, ibarat kayak kita itu pelurunya lah kita persiapkan, baru kita tembakkan. Kadang-kala kita langsung aja kadang-kala. Kita harus mempersiapkan, jadi dipersiapkan itu kayak PowerPoint dipersiapkan, modul ajar dipersiapkan, terus apa bahan-bahan yang lain harus kita persiapkan semaksimal mungkin. Seminggu sebelum pembelajaran aktif itu sudah habis bertahan kita persiapkan. Kan metode ada banyak, Pak. Metode pembelajaran apa yang paling sering Bapak gunakan dan mengapa? Metodenya itu kalau agama Islam kada lepas dari ceramah. Ceramah kada kawa ditinggal. Jadi ceramah itu dibarengi pula diskusi dengan murid. Nah, kita jelaskan sedikit, misalkan ada dua jam pembelajaran 30 menit kita jelaskan, baru kita diskusi. Kebanyakannya diskusi, Pak, pakai LKPD. Bagaimana Bapak menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Kemampuan siswa sebenarnya itu sama. Kalau menurut ulun lah, kemampuan siswa itu berataan sama. Kada ada yang lain, tinggal kita aja. Kalau ulun pribadi
Misalnya, yang lambat memahami kita gabungkan dengan yang cepat memahami, gabungkan. Nah, jadi itu bisa membantu mereka. Lambat misalkan dalam pemahaman, kita gabung ke sini, kita gabung ke sini. Jadi kita kan ada 30 orang, kita juga harus mengetahui karakternya. Oh, karakternya seperti ini. Jadi kita gabung, oh ini kadang cak menggabung, kita gabungkan dengan si ini. Harus betul-betul. Kalau saya pribadi sih selalu aktif sih untuk siswanya dalam pembelajaran. Itu sih ditanya. Bagaimana cara Bapak melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Penilaian Media atau alat bantu apa yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajar, Bapak? LCD aja, kayak diskusi aja. Penilaian itu kan dalam dia aktif dalam pembelajaran, terus bagaimana dia bisa membantu teman. Artinya ini kayak kelompok gitu kan, harus aktif, jadi nilainya itu ada terus gitu. Nah, selain daripada kita juga menilai dari segi ulangan harian, dari keaktifan, dari keturunnya sekolah, nah itu kalau itu pengacara ulun menilai katakan. Nah, bagaimana Bapak memotivasi siswa yang kurang semangat belajar, Bapak? Ketika siswanya itu kurang semangat belajar, jangan dimulai dulu pembelajarannya. Itu yang pertama saya lakukan, jangan dimulai. Siapapun misalkan ada 2-3 orang kada semangat belajar, jangan pernah dimulai pembelajaran. Tapi kita dekati dulu, tanyai dulu kenapa. Kenapa apabila kita bisa bantu, kita bisa bantu. Tapi renjak ulun selalu motivasi bang, motivasi dalam artian belajar ini penting benar. Biasanya kata-kata ulun tuh hilangkan dulu yang ada, jauhkan dulu itu permasalahan, bilangnya kada kawa sini ke depan. Kenapa? Nah, biasanya kalau sudah ke depan kita motivasi biasanya langsung Pak semangat lagi belajar. Nah, apa pendekatan Bapak dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan, Bapak? Tentang sebuah kedisiplinan itu adalah biasanya ulun, disiplin ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena orang-orang hebat nggak mungkin dia tidak disiplin. Kita contohkan saja ini, si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Harus betul-betul disiplin. Turun sekolah, bangun pagi, mandi jam sekian, sholat jam sekian. Itu betul-betul harus disiplin. Kenapa? Agama juga menyuruh itu. Mendapat bangun, sholat tahajud, ini, sekolah jam sekian. Jangan sampai kita main game terlalu berlebihan. Jadi, itu para cepu. Apa bentuk pengembangan diri yang Bapak lakukan sebagai guru, Bapak? Pengembangan diri biasanya yang ulun lakukan tuh, kalau pengembangan diri kita harus update ada pembelajaran yang baru kah, ada tata cara pembelajaran yang bagus kah, tata cara pembelajaran yang asik lah. Makanya pengembangan diri itu Bapak tuh biasanya tanya sama teman kayak apa cara mengajarnya, atau misalkan saya masuk ke kelasnya melihat cara dia mengajar. Itu sih pengembangan diri selain daripada pelatihan gitu. Menurut Bapak, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang ini, Bapak? Di era zaman sekarang, kalau mau jadi guru profesional harus banyak-banyak baca sih. Baca. Kada mungkin kita seadanya langkah ini. Kalau seadanya, biasanya kita monoton aja. Kalau kita kada seadanya, berarti kita harus banyak-banyak baca, banyak-banyak referensi, banyak-banyak ilmu, dan cara kita ngajar. Ya, cara kita ngajar maupun cara berbicara dengan murid kah, cara bicara dengan siapa saja lah. Yang penting dulu gaya bicara kita harus ada lebih daripada orang lain supaya didengar. Itu sih. Bagaimana Bapak menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, Bapak? Cara menciptakannya itu sebenarnya mudah saja. Kita energik terlebih dahulu, baru itu akan pembelajaran akan menyenangkan. Bagaimana Bapak memahami dan menerapkan
kode etik guru dalam keseharian Bapak? Kode etik guru ya, yang jelas adab sih, adab kita. Kode etik kita sebagai guru, misalkan di masyarakat, adab kita di masyarakat, adab kita terhadap guru yang lain, adab kita terhadap murid kita. Adab sih. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Bapak memastikan siswa benar-benar memahami materi Bapak? Dalam konsep pedagogik, jadi contohnya aja lah, kayak proyek. Misalkan kita bikin proyek, misalkan nikah, nih tentang nikah. Jadi kita bagi dalam kelompok, itu pasti dia memahami dalam sistemnya itu. Kenapa? Karena ini yang mengerjakan sendiri, ya proyeknya yang mengerjakan sendiri sampai nikahnya. Artinya kalau dia bisa jalan, muridnya itu bisa jalan sendiri, berarti dia paham. Oh, apa nikah seperti ini, ya kan? Syarat-syaratnya, ada mempelai dan lain-lain. Nah, kalau sudah selesai mereka bisa mengerjakan itu berarti mereka paham. Nah, Dalam kompetensi kepribadian Bapak, bagaimana Bapak menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswanya? di hadapan siswa, sikap keteladanan yang jelas, cara berpakaian harus rapi, jangan lusuh, ya. Rambut jangan acak-acakan, harus betul-betul kita memperlihatkan sikap yang profesional. Kita boleh sekali bercanda dengan murid, tapi dalam konteks guru dan murid, ada kan? Nah, cara berpakaian dirubah itu. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini Bapak? Tantangan terbesarnya itu karena banyak AI, sehingga melupakan yang namanya buku. Nah, kalau pembelajaran kita, kalau pembelajaran ulun pribadi, harus tetap menggunakan buku. Kalau tidak dapat sama sekali, baru kita zaman era sekarang kita pakai AI. Bagaimana Bapak menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan Bapak? Teknologi ya seperti tadi, kalau sudah masuk, usahakan dikontrol lah. Jangan sampai bahasanya itu, jangan sampai dia melakukan AI terus, pakai ChatGPT terus, pakai ini terus, jangan sampai. Jadi ada juga kita menyelesaikan dengan ke perpuska, cari bukunya. Yang ulun tekankan itu, dia baca sendiri, bukan dari AI, dari apapun, karena dari AI itu kan hanya masaknya saja. Jadi kalau ulun pribadi selalu memakai buku lah, kayak itu nah. Itu aja. Apa strategi Bapak agar siswa siap bersaing di era global dan digital ini Bapak? Mensupport anak-anak yang mungkin dia hobinya itu kayak bikin novel, cerita pendek. Nah, biasanya saya arahkan ke situ, kayak bisa kita arahkan, oh cara membuat ini, caranya ini. Biasanya itu Pak, kayak cerita-cerita itu, kayak kayak dia hobi apa, oh coba tanya di situ dulu. Kalau ndak bisa gurunya, cari di situ dulu. Kalau misalkan tidak puas, cari guru. Biasanya kayak itu. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Bapak? Semuanya berkesan sih, semuanya kalau kita mengajar itu kan sangat berkesan. Yang paling berkesan itu ketika murid-murid yang agak lebih lebih aktif, atau dalam bahasa bukan nakal sih, kayak sebentar-sebentar keluar, sebentar-bentar, misalkan anak murid itu kalau ini terus tidak balik lagi. Tantangan itu sebenarnya yang sangat melekat. Kenapa? Ketika saya masuk, saya akan menerapkan ketika sudah masuk, tidak ada boleh lagi yang keluar buat kencing atau buang air besar. Kenapa? Saya sudah memberikan waktu 5 menit untuk cuci muka, untuk
BAB mungkin atau buang air kecil, kalau sudah itu nggak boleh lagi. Nah, dan mereka ternyata apa biasa kita bisa belajar tuh masih lah biasanya. Nah, itu sih berkesan. Kenapa? Karena nih bisa ngontrol anak-anak yang cenderungnya itu lebih aktif benar. Nah, kalau nakal enggak sih? Terus tuh. Apa satu hal yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya, Bapak? Hal ya yang pengen ditingkatkan, sebenarnya yang pengen ditingkatkan itu baca buku aja. Baca buku, kalau bisa ya baca buku. Pengen baca supaya apa ya, supaya wawasannya tuh luas lah, artinya luas wawasannya. Kita gitu. Apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini, Bapak? Harapannya kayak lebih bagus lagi lah pendidikannya itu. Terus harapannya juga untuk pendidikan lebih disejahterakan lagi lah guru-gurunya gitu. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktu yang telah menyediakan buat Ulun untuk mewawancarai dia. Ulun minta maaf kalau ada salah dalam kata-kata Ulun Siap. dalam mewawancarai dia. Dan Ulun minta maaf lagi kalau soal wawancaranya sangat banyak, Bapak. Gak ada Pak Aman. Ulun atas nama Muhammad Abdul Salam minta maaf, Bapak. Sama-sama. Sudahilah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dapat saya simpulkan berdasarkan wawancara tadi, guru menjelaskan perannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Pembelajaran dipersiapkan dengan baik, disesuaikan dengan kemampuan siswa, serta didukung pemanfaatan teknologi. Guru juga menekankan keteladanan, kedisiplinan, dan motivasi agar siswa berkembang secara akademik dan karakter.